sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Begawan akan kupas cerita politik, ya, khususnya di Jawa Barat, di mana Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di sana. Nah, ini ceritanya pada rapat paripurna DPRD Jawa Barat itu terjadi Jumat kemarin. Seluruh fraksi PDIP DPRD Jawa Barat melakukan aksi walkout keluar ruangan. Keluarnya semua anggota fraksi setelah diperintah oleh ketua fraksi itu Pak Memo Hermawan. Oh, nggak tanggung-tanggung loh. Wakil ketua DPRD Ono Surono juga diminta ikut walkout. Loh, ajaan Pak Memo itu merespon pendapat dari rekan sesama fraksi, Pak Doni Maradona Huta Barat, yang mengaku tersinggung dengan pernyataan gubernur. Ini ya, politisi ya, tersinggung juga. Politisi itu harusnya kan harus kuat, harus tebal muka, dikit-dikit tersinggung. Lah, Kang Deddy Mulyadi itu, kata Doni, melontarkan kalimat yang menyinggung lembaga legislatif, seolah-olah bisa kerja sendiri. Sementara di sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada trias politika. Artinya kebijakan-kebijakan kepala daerah mesti turut dibahas bersama wakil rakyat. Lah, ucapan Gubernur Jabar lanjut Dono ini disampaikan waktu acara Musrenbang Provinsi yang sudah diadakan pada 7 Mei. Jebulane wis suwe. Ngapa tersinggungnya kok telat gitu loh. Ini bukan masalah apa-apa. Kalau memang ada politisi yang tidak sesuai dengan harapan Om Begawan, meskipun itu dari PDIP, ya tak kritik. Dilalah pas para wakil rakyat dari Partai Merah Moncong Putih Banteng ini kemarin keluar ruangan. Kang Deddy kebetulan tidak hadir. Gubernur diwakili oleh wakil gubernur, itu Pak Irwan Setiawan. Nah, menurut Om Begawan, ini sikap yang kurang pas. Nggak gentle ini para politisi-politisi dari PDIP. Ini orang gagah blas. Cara bermain politiknya tidak begitu harusnya. Justru walkout-nya mereka pada saat paripurna kemarin layak dapat sanksi dari DPP. Cara bertempur di politik itu mesti pakai strategi yang baik. Ini DPP harus memberikan sanksi nih pada para anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP. Ini tidak soal perkara tersinggungnya. Itu hak semua partai. Yang bikin penasaran itu, sebenarnya ketersinggungan PDIP itu atas dasar apa? Memang yang kecewa itu tidak hanya fraksi PDIP saja. Wong setelah mereka pada keluar, lalu ada wakil rakyat dari Nasdem, itu juga melontarkan kritik yang sama. Gelo sama sikap Kang Deddy. Dia juga mengatakan seperti itu. Melihat hal ini, kan Om Begawan penasaran. Apa sih yang dikatakan Kang Deddy pada Musrenbang kemarin kok sampai anggota Dewan pada tersinggung gitu? Dalam hal politik itu biasa nggak gitu, masa tersinggung. Nah, dari beberapa penelusuran yang Om Begawan cari itu, kayaknya tidak ada kalimat yang melukai marwah para wakil rakyat ini. Om Begawan mencoba mencari dokumen pidato Kang Deddy waktu Musrenbang Provinsi Jawa Barat. Nanti di penutup ngompol tak tayangkan videonya. Bagi yang baper atau tidak meluaskan perspektif atau kalimatnya dipotong, pasti disimpulkan ada yang bisa dimasalahkan. Kalau nyimaknya utuh loh, gak ada yang offset loh. Gak ada. Yang harusnya kata-kata menyinggung para anggota Dewan itu gak ada. Dalam rekaman video yang tak cermati, secara garis besar loh, yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi itu berkutat pada pengembalian identitas Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi itu ingin dalam 5 tahun ke depan Jawa Barat punya identitas diri, punya jati diri. Aspek pembangunan atau tujuannya yang hendak dicapai. Pemerintah daerah benar-benar akan mensejahterakan rakyatnya. Dan beberapa kebijakan yang diambil gubernur itu disertai konteks. Loh, sehingga saat pidato itu dipersoalkan, ya Om Begawan nggak nyangka ini. Ini para anggota fraksi PDIP ini sebenarnya mendengar utuh gak pidato gubernur itu. Jangan-jangan sambil tiduran ini.
Ini harusnya para anggota Dewan itu menyimak secara utuh. Apa yang dimaksudkan, tujuannya yang dikarepke Kang Demul itu apa. Jangan dipotong-potong. Atau mereka jangan-jangan dapat potongan videonya aja. Karena itu sudah lama. Sudah Mei, bulan Mei yang lalu. Ini yang mesti didalami. Jangan kejengkelan mereka disebabkan nerima potongan video. Apalagi sekarang kayak beginilah. AI membuat potongan-potongan video yang ditambahin, dikurangi, yang akhirnya bisa salah paham. Harusnya menyimak secara utuh apa yang dikatakan Kang Demul, pidatonya itu secara utuh. Sehingga dikarepke itu apa. Itu para anggota Dewan harus menyimak. Lalu ada beberapa hal yang pantas kita cermati atas sikap wakil rakyat dari Partai Bandeng ini. Kalau memang tidak terima dengan apa yang disampaikan gubernur, mengapa usai musrembang DPRD tidak ngundang gubernur, diklarifikasi? Kan mereka bisa melakukan tuh. Dan punya hak untuk memanggil gubernur. Memanggil kepala daerah untuk klarifikasi dari tanggal 7 sampai 16. Itu 11 hari loh. Suwe itu. Ada waktu untuk memanggil klarifikasi. Kenapa baru kemarin disampaikan? Durasi nunggu paripurna, lalu wall out. Itu kan tidak gentle itu. Konyol itu. Itu justru kontraproduktif. Malah dipertanyakan sama warga Jawa Barat. Kalau PDIP Jawa Barat bermain politiknya begini, wah bisa makin bagus. Tapi kalau mainnya begini, wah turun nanti. Bila kita mau jeli, sebenarnya ada banyak celah, ada banyak peluang menyoroti berbagai kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Tapi nek mau ambil posisi diametral, vis a vis, adu banteng, situasi politik sekarang di Jawa Barat itu nggak menguntungkan. Mau bagaimanapun dukungan rakyat pada Kang Deddy Mulyadi itu gede banget. Mungkin 90% warga Jawa Barat itu mendukung semua program Kang Demul. Jadi PDIP nggak boleh, nggak bisa adu banteng, kepala adu kepala, konfrontasi dengan Kang Demul nggak bisa. Caranya salah, keliru ambil sikap wall out itu. Sehingga terkesan konfrontatif begitu. Mestinya PDIP malah berkolaborasi, ngajak bekerja sama, mendukung dan mendorong gubernur untuk terus memperbaiki sistem. Dorong itu Kang Demul, menyuarakan sesuatu yang tidak dipikirkan atau tidak dijalankan oleh pemerintah pusat. Ada banyak loh sikap Kang Demul itu tidak sejalan loh sama kebijakan pusat. Banyak. Dan beberapa di antaranya pernah tak bawakan. Tapi karena dukungan rakyat begitu besar, rakyat Jawa Barat, maka semuanya berjalan baik. Bukan sekedar beda sama pusat, berseberangan sama presiden juga ada. Contoh nih konsep efisiensi yang dijalankan gubernur itu bertentangan dengan konsep efisiensi presiden. Dan itu lebih bagus yang dijalankan Kang Demul itu. Prabowo main pangkas, potong sebelum anggaran digelontorkan ke kementerian sama daerah. Kalau Kang Deddy Mulyadi nggak begitu. Ini salah satu contoh. Kegiatan yang nggak penting, yang nggak signifikan, yang nggak menghasilkan output yang benar, itu yang dikurangi. Jadi tidak kebiahuyan. Terus misalnya mobil dinas. Para menteri kan tetap dapat tuh. Tapi gubernur Jawa Barat malah membagi mobil dinas yang ada untuk kepala dinas yang masih butuh. Bahkan ada mobil dinas yang fungsinya diubah jadi ambulan. Gubernur malah memakai mobil pribadi untuk kerja. Ya. Malah untuk ngonten. Ada juga pemotongan anggaran buat pembelian baju dinas. Serta perjalanan dinas ke luar negeri. Memangnya Prabowo berani mangkas anggaran itu buat menteri-menteri dia? Nggak akan. Kang Demul berani. Nah, kebijakan-kebijakan Kang Demul itu mestinya bisa diorkestrasi, dijadikan bahan untuk dilempar ke pusat. Dan anggota legislatif harusnya ikut untuk mendorong, termasuk dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini DPP PDI Perjuangan harus segera ambil sikap. Kenapa kebijakan daerah bisa lebih solusif dibandingkan kebijakan presiden? Ini yang harus dilihat. Lalu terkait cicilan hutang pembangunan Masjid Al-Jabar yang mencapai beberapa triliun. Itu perjuangkan ke pemerintah pusat juga untuk diputihkan. Bantu Kang Deddy Mulyadi buat bernegosiasi. Istilah di politik itu kecerdasan yang Kang Deddy. Itu bisa ditunggangi buat kepentingan PDIP. Kalau PDIP cerdas. Apapun yang terjadi, Kang Deddy Mulyadi sekarang didukung hampir 90% rakyat Jawa Barat. Jadi tidak bisa untuk adu banteng.
Ning tak buka sekalian nih. Belum lama kan Kang Deddy menyebutkan poin-poin penting dari kebijakan pusat yang mesti dipenuhi. Dalam implementasi koperasi desa, gubernur berharap semua transaksi itu non tunai loh. Nah, beda dengan apa yang akan dilakukan oleh Budi Ari. Untuk tata kelola keuangan desa, itu mesti pakai e-budgeting. Lihat lu, dua isu ini. Mesti disuarakan sama wakil rakyat. Malah walk out. Itu baik oleh fraksi PDIP di provinsi hingga di DPR RI. Gunakan isu ini buat menekan Menteri Koperasi dan Menteri Desa menerapkan itu. Wes toh, ini perkara teknis. Tapi genah manjur. Kalian akan dapat feedback yang positif dari publik. Dan setiap dukungan yang fraksi PDIP berikan, itu disertai pernyataan wakil rakyat dari PDIP. Pada wartawan lah. Sehingga rakyat tahu posisi ning PDIP ini gimana. Apa yang dikatakan Pak Memo sama Bang Doni di rapat paripurna itu malah blunder. Menimbulkan arus balik yang tidak baik. Merugikan rakyat itu. Cek aja semua media yang memberitakan walkout-nya kalian. Juga mengunggah video di channel-channel media. Yang berkomentar di postingan itu. Isinya semua menyerang PDIP. Kesannya PDIP yang memikirkan dirinya sendiri. Tidak memikirkan rakyat. Mainnya nggak begitu bosku. Nggak akan ada gunanya di saat-saat kayak begini ngambil posisi berhadapan dengan Kang Demul. Adu kepala, nggak bisa. Lo apa kawan-kawan PDIP Jawa Barat nggak ngerti? Posisi Kang Deddy Mulyadi di Gerindra atau di partai-partai pendukung pemerintah itu juga nggak disukai sebenarnya. Kalau di depan langsung atau lagi berhadapan, orang-orang partai genah menyembunyikan. Pasti akan setuju aja. Padahal di belakangnya enggak. Nah tinggal situasi yang kayak begitu dijadikan bahan buat nyari celah. Bukan malah seolah fraksi lain bakal bersikap sama, enggak. Indikator sederhana untuk mengukur apa benar partai pengusung gubernur dan pendukung pemerintah semua support penuh kepada gubernur. Gampang. Cek saja apakah di setiap kegiatan turun ke lapangan, berkegiatan di tengah-tengah warga, ada gitu elit-elit partai sering ngedampingin gubernur. Ketika merapikan aliran sungai, ketika membongkar bantaran-bantaran, bangunan-bangunan liar. Apakah ada elit-elit partai mendampingi gubernur? Nggak ada. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh partai pimpinan Mbak Mega ini. PDI Perjuangan harus berkolaborasi dengan program-program Kang Demul. Jangan malah kontradiktif. Di sisi lain, warga Jawa Barat sedang euforia mendapatkan gubernur yang peduli. Yang nggak banyak berargumentasi, nggak mencela-mencela, nggak omon-omon atau banyak dalih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Nama Kang Emil sebagai gubernur sebelumnya juga bisa dikonfrontasikan. Sehingga bisa ngunci partai-partai yang kemarin juga dukung Kang Emil. Loh, beban yang ditanggung warga Jawa Barat selama ini seolah-olah bagai sungai yang tertahan bendungannya. Begitu pintu bendungan dibuka langsung wus, semua melimpah. Nah kalau tahu derasnya arus akibat air ditahan, siapa berani nyebrang? Siapa berani nyemplung? Siapa berani menahan air bah ini? Ya kan tahu sendiri arusnya kayak begitu. Ya akan terseret arus dan tenggelam habis. Caranya berpolitik nggak begitu, Bung. Rakyat sekarang itu nggak bisa dipengaruhi kebijakan-kebijakan partai. Ini PDIP harus sadar diri. Jangan melawan. Harus berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan Kang Demul. Sekali lagi, saya memberikan masukan kepada Partai Demokrasi dan Perjuangan. Di Jawa Barat khususnya. Dan DPP harus segera ambil tindakan. Atau memberikan statement untuk segera mendorong fraksi PDIP Jawa Barat untuk berkolaborasi dengan Kang Deddy. Ditambah loh, di rapat paripurna kemarin itu, kan nggak ada tuh Kang Deddy. Itu jelas sikap yang kekanak-kanakan. Serius ini. Yang kayak beginian merugikan partai kalian sendiri. Partai PDIP sendiri Jawa Barat khususnya. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia loh Jawa Barat. Masalahnya lebih kompleks. Andai isu banjir, isu lingkungan, isu pendidikan sudah diambil alih gubernur, masih banyak isu lain yang bisa dipakai, yang kalian pakai buat disodorkan pada gubernur. Tantangin tuh Kang Demul buat nuntasin perkara lain juga yang diambil, yang ditemukan oleh para anggota legislatif, khususnya di fraksi PDI Perjuangan.
Ada perkara tenaga kerja, ada toh, ada soal infrastruktur, PHK, ada isu kesehatan, ada isu lapangan kerja, isu UMKM, dan ratusan yang lain. Di Jawa Barat sendiri, berapa kali tuh kejadian siswa keracunan MBG. Mainkan isu itu. Minta gubernur nekan ke BKN, sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Itu pemainnya. Lah nonton peristiwa walkout-nya mereka. Wah beneran nggak ngerti, nggak paham saya ini. Nggak gitu cara gorengnya. Dan nyasar posisi gubernur. Itu ibarat senjata makan tuan. Ini Begawan ngomong apa adanya. Ini opini Begawan yang tentu ini buat kebaikan para partai politik. Di banyak pedalaman Sukabumi, Garut, Indramayu, kan banyak tuh kejadian pernikahan dini hingga perceraian, termasuk KDRT. Sodorkan aja datanya. Kang Deddy itu memimpin Jawa Barat gak mudah. Nah mestinya porsi penyeimbangannya sebagai wakil rakyat, kasih tuh data-data yang melengkapi, berkolaborasi, saling melengkapi berbagai kejadian di lapangan. Tanya tuh dia, mesti ngapain agar peristiwa yang sama tidak kembali terjadi. Kalau memang usai musrebang kemarin PDIP merasa tersinggung, mintalah pada ketua DPD atau ketua fraksi bertemu secara pribadi untuk klarifikasi. Bukan walkout gitu caranya bos. Soalnya begini, ketersinggungan PDIP itu katanya demi atau atas nama institusi. Tapi mengapa hanya ada 2 partai yang merasakan direndahkan? Lainnya kan tidak berkomentar begitu. Apapun tidak komentar. Yang kayak begini mesti dibenahi. Bila gak ingin di pemilu 2029 pemilihnya makin berkurang. Nah terus di salah satu pidato di Musrembang yang dikatakan bekas Bupati Purwakarta itu Kang Demul itu menegaskan. Sementara banyak memutuskan kebijakan sendiri, tidak konsultasi ke DPRD. 2 contoh kasusnya, perkara penanganan siswa nakal sama pemberesan bangunan liar sepanjang sungai yang ada di Bekasi. Peran DPRD dalam 2 isu ini memastikan kebijakan gubernur tidak rawan konflik. Kan ya kita tinggal lihat apa dampak yang muncul di lapangan. Buktinya rakyat yang pada punya bangunan liar, gak pada protes tuh. Ya udah didemin aja, karena itu demi kepentingan. Demi keluar dari musibah banjir. Gak ada yang protes tuh. Ya udah. Tidak perlu kemudian menyikapi kebijakan kepala daerah yang tidak menuai polemik. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu diprotes. Termasuk anak-anak sekolah yang masuk barak. Juga pada seneng dan hasilnya baik. Orang tuanya menyerahkan dengan baik. Kenapa anggota legislatif malah kebingungan sendiri? Harusnya ikut mensupport. Caranya begitu, Bung, para anggota dewan ini. Diem-diem gini, Begawan juga orang politik juga. Oke ya, ini support dari Begawan agar tindakan apa yang diambil program Kang Demul bisa terus membangun Jawa Barat. Dan anggota legislatif harusnya berkolaborasi, memberi keseimbangan agar pembangunan di Jawa Barat semakin cepat dan masyarakat Jawa Barat disejahterakan. Itu ya. Salam Begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah. Karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari.